Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Yuli Setiabakti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Pada rapat paripurna pembukaan masa sidang 1 DPR RI tahun sidang 2021-2022 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Saudari Bupati Muaro Jambi dan Saudara Wakil Bupati Muaro Jambi, yang kami hormati para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati saudara-saudara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati para pimpinan OPD dan instansi vertikal Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati para kepala bagian sekretariat daerah Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati para forum camat dan forum kepala desa Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati para ketua organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, yang kami hormati undangan dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali sidang paripurna hari ini, perkenankanlah saya kembali mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita serta tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan daerah tercinta kita. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2021-2022
di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kami kepada seluruh para undangan dan hadirin yang telah berkenan hadir dalam memenuhi undangan kami. Saudari Bupati, hadirin yang kami muliakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada pasal 1, 2, 3 ayat 4 dan ayat 5 huruf C menetapkan ayat 4 selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Ayat 5 huruf C menetapkan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus. Acara tertentu dimaksud pada rapat paripurna Dewan hari ini yaitu sesuai dengan surat dari Menteri Sekretaris Negara nomor B/M/S/T.O.00.04/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal pedoman peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 adalah mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang 1 DPR RI tahun sidang 2021-2022 sekaligus mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pentingnya kita mengikuti kegiatan tersebut karena merupakan salah satu pedoman untuk melaksanakan fungsi anggaran oleh DPRD dan untuk penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022 oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang akan kita ambil harus dalam kerangka NKRI termaksud dalam penyusunan APBD. Inilah makna penting mengapa kita harus mengikuti acara pidato kenegaraan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada kita semua kiranya dapat mengikuti acara ini secara seksama dan penuh hikmat. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti siaran langsung televisi untuk mengikuti jalannya rapat paripurna DPR di gedung MPR, DPR, dan DPD RI, sekaligus mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Untuk memandu acara ini, selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Kami persilakan. Sana masih panjang.
Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya melalui siaran langsung televisi. Serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekkan dan diperlihatkan oleh seluruh lembaga pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kami, DPR RI, dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respon cepat terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan pemerintah juga dihadapkan pada penyelesaian kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemi. Oleh karena itulah, DPR RI akan selalu mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, fungsi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini juga akan diarahkan pada 1. Strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. 2. Konsep dan desain penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2022. 3. Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. 4. Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. 5. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 6. Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksana kebijakan pemerintah. 7. Pengawasan tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. 8. Pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. 9. Pengawasan terhadap program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. 10. Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional. DPR RI juga memberikan perhatian atas tugas TNI dan Polri di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat selama menjalankan protokol kesehatan maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menjadi harapan kita semua agar setiap personil TNI dan Polri dapat menampilkan sosok aparat negara yang humanis dalam melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman bagi rakyat dan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021, DPR RI memandang penting untuk memberikan perhatian pada tumbuh dan berkembangnya anak di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pembatasan kegiatan dan sosial selama situasi pandemi COVID-19 ini telah berdampak langsung terhadap sosialisasi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional tahun 2021 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, khususnya pemerintah, agar melalui kebijakan dan program kementerian lembaga dapat mengantisipasi kebutuhan perkembangan anak mulai dari PAUD sampai dengan sekolah dasar dan menengah di situasi pandemi COVID-19. Peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini akan diarahkan pada upaya
untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi. Perjuangan kita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut. Lonjakan kasus COVID-19 masih akan terjadi. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan. Kapasitas produksi vaksin yang terbatas telah mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata, yang akhirnya menghambat upaya pemulihan dunia. Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerjasama antar parlemen, delegasi DPR RI terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata. Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat di seluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptakan bentuk neokolonialisme baru. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Fungsi anggaran DPR RI pada masa sidang ini akan difokuskan pada pembahasan RAPBN tahun 2022. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2022. Dalam pembahasan tersebut, DPR RI dan pemerintah menyadari bahwa RAPBN tahun 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi hingga negatif 2,07% year on year. Angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi 2 digit sebesar 10,14% atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020. Dari sisi ketenaga kerjaan, BPS mencatat lonjakan tinggi pengangguran dari 4,94% pada Februari 2020 atau sebelum pandemi menjadi 6,26% pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa. Angka-angka ini menunjukkan begitu luar biasanya dampak pandemi ini terhadap penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Penurunan tersebut bisa saja jauh lebih dalam apabila tidak direspon cepat oleh pemerintah melalui langkah extraordinary policy dan kebijakan counter-cyclical di sepanjang tahun 2020. DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian kita sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termaksud Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang masih dijalankan pemerintah hingga saat ini. Namun demikian, pemerintah agar terus melakukan berbagai perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah, sebagaimana yang telah dibahas dan direkomendasikan dalam rapat-rapat komisi maupun AKD lainnya bersama pemerintah. Rakyat semakin membutuhkan kehadiran kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini kita menghadapi gelombang kedua atau second wave serangan pandemi COVID-19
yang sebelumnya telah dialami oleh beberapa negara. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mengutamakan keselamatan hidup rakyat dengan menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat. Meskipun pemerintah harus mengantisipasi berbagai konsekuensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi di balik kebijakan tersebut. Pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021, sebenarnya aktivitas ekonomi kita sudah mulai bertumbuh. Ekonomi kita sudah berada pada trajektori atau lintasan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 0,74% year on year. Sedangkan pada kuartal kedua 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% year on year. Pada kuartal ketiga 2021 dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Trajektori lintasan pemulihan ekonomi 2021 tersebut dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada tahun anggaran 2022. Pengalaman dalam menjalankan APBN tahun anggaran 2021 yang harus merespon penanganan perkembangan pandemi COVID-19 dan mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai refocusing program dan anggaran agar dapat diantisipasi pada APBN tahun anggaran 2022 yang akan datang, sehingga pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan lainnya selain fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 terdapat optimisme pemulihan ekonomi global. Pada World Economic Outlook Juli tahun 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9% atau naik 0,5 percentage point dibanding proyeksi April tahun 2021. Proyeksi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi pandemi ini belum berakhir hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi kita di tahun mendatang. Selain itu, risiko dan ketidakpastian yang juga masih akan tetap tinggi di tahun 2022 juga masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antar negara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Terdapat kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global. Termaksud di dalamnya adalah potensi resiko nilai tukar rupiah terhadap US dollar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global. Berbagai dinamika dan tantangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, kapasitas dan ketahanan APBN tahun anggaran 2022 agar telah mengantisipasi ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumsi. Dengan meningkatnya produksi tersebut juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagaimana produksi dan barang dan jasa dapat berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19? Inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2020, kami ulangi, oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Di bidang perpajakan, pemerintah agar dapat menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier efek yang kuat, melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, melakukan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha, serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini, ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pemerintah agar dapat melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan badan layanan umum, optimalisasi penerimaan dividen negara, penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portfolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang. Rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga. Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan belanja pemerintah pusat di kementerian lembaga yang diarahkan pada reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur pelayanan dasar, subsidi tepat sasaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah, dan antisipasi mitigasi bencana. Alokasi program dan anggaran kementerian lembaga harus disiplin diarahkan pada kebijakan tersebut di atas dan telah menjadi komitmen pemerintah yang disampaikan pada saat KEM PPKF. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, selama kurun waktu 17 bulan berada dalam pandemi COVID-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukkan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus terhenti, maka akan berdampak pada penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin,
sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat cepat terwujud. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja bersama dengan pemerintah, lembaga negara lainnya, seluruh komponen bangsa dalam menjalankan upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pada kesempatan ini, DPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anak bangsa yang telah bergotong royong kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya yang telah membangun kekuatan nasional untuk melawan pandemi COVID-19. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya.